Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sari Yulianisi, CGP Angkatan 9 Kabupaten Ciamis. Kali ini saya ditemani oleh rekan saya. Nama saya Muhammad Mahdud Hidayat, wali kelas 2 di SDN 3 Cinta Jaya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbincang dengan rekan saya mengenai observasi kelas atau biasa disebut dengan supervisi kelas. Pada kesempatan kali ini yaitu percakapan pra-observasi. Selamat pagi Pak Mahdud. Selamat pagi juga Bu Sari. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Ibu bagaimana? Ya, sama Pak Mahdud, alhamdulillah sehat. Baik Pak Mahdud, sebelumnya nanti saya akan mengikuti Bapak dalam proses pembelajaran atau KBM. Kita biasa disebut supervisi ya Pak. Saya terlebih dahulu akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk proses pra-observasi. Baik Bu, silahkan. Ya, adapun tujuan dari supervisi ini bukan untuk menilai ya Pak Mahdud, tetapi hanya untuk mengetahui dan mengevaluasi pembelajaran atau proses KBM yang Pak Mahdud lakukan. Dalam proses pra-observasi ini tak lain hanya untuk mengetahui persiapan Pak Mahdud, bagaimana persiapan Bapak melakukan proses KBM agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga tercapai proses pembelajaran yang Bapak inginkan dan pastinya berpihak pada murid. Begitu ya Pak? Iya Bu, siap. Adapun pertanyaan yang akan saya ajukan ada beberapa. Yang pertama itu yaitu tujuan pembelajaran apa yang kira-kira ingin Bapak capai pada pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Ya, siap. Di sini saya mengambil tema 5 yaitu pengalamanku, subtema 1 pengalamanku di rumah, pembelajaran SBDP atau seni budaya, pembelajaran keempat, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yaitu dengan menyanyikan lagu Lihat Kebunku, siswa dapat menunjukkan panjang dan pendek bunyi pada pola irama sederhana dengan tepat. Jadi Bapak akan menyampaikan materi SBDP yaitu menyanyikan lagu Kebunku ya Pak, dengan tujuan tadi supaya anak tahu panjang pendek lagu atau nada lagu tersebut ya Pak. Betul. Nah setelah itu apakah yang akan Bapak kembangkan dari tujuan tersebut Pak, baik pengetahuan maupun keterampilannya? Ya, yang ingin saya kembangkan yang pertama itu adalah kreativitas dan inovasi, di mana anak-anak nanti akan diajak untuk bernyanyi, menyanyikan lagu Lihat Kebunku. Kemudian mereka juga akan diajak untuk menulis panjang dan pendek nada, kemudian kuat dan lemah. Kemudian saya juga akan persiapkan LKS untuk mereka juga. Bagus Pak. Nah setelah itu strategi dan metode pembelajaran apa yang akan Bapak terapkan? Ya, untuk strateginya nanti saya akan mengajak anak-anak untuk bernyanyi, kemudian menulis. Kemudian untuk model atau strategi yang saya gunakan yaitu model discovery learning Bu. Oke, lalu untuk medianya itu sendiri Pak, Bapak akan menggunakan apa? Iya, untuk medianya saya akan menggunakan satu buah keyboard atau piano untuk menunjang pembelajaran dengan menyanyikan lagu Lihat Kebunku Bu. Wah, itu sangat menarik nih Pak, pembelajaran SBDP dengan menggunakan media pembelajaran keyboard tadi. Lalu anak mengenal tinggi nada, rendah nada, panjang pendek nada ya Pak ya. Nah pemaparan Bapak dalam RPP yang Bapak buat sangat menarik Pak. Nah kira-kira kapan nih Bapak akan menerapkan kegiatan pembelajaran tersebut? Ya, insya Allah pembelajaran itu akan saya lakukan di hari Kamis ya Bu, di bulan Januari ini. Ya. Baik Pak Mahdud, nanti pada hari dan tanggal yang tadi kita telah sepakati ya Pak, saya akan mengikuti Bapak ke dalam kelas, mengikuti proses pembelajaran mengajar Bapak, lalu melihat serta mencatat hal-hal yang terjadi di dalam kelas ya Pak. Ya, siap. Baik Pak Mahdud, sebelum kita akhiri proses percakapan pra-observasi ini, menurut Bapak nih, apa yang Bapak dapatkan dari proses percakapan kita tadi Pak?
menurut saya apa yang saya dapatkan itu yang pertama, saya lebih mempersiapkan diri untuk pembelajaran yang akan saya lakukan. Kemudian saya juga harus mempersiapkan media yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan saya capai. Kemudian selain itu juga saya juga harus mempersiapkan LKS ataupun kondisi kelas juga ya Bu. Iya, baik Bapak. Wah, semoga nanti berjalan dengan lancar ya Pak. Ya, siap. Amin. Terima kasih Pak atas waktunya sudah berbincang dengan saya tentang rancangan atau persiapan Bapak saat nanti menghadapi supervisi. Sampai bertemu di observasi kelas ya Pak pada tanggal dan hari yang telah kita sepakati tadi. Iya Bu, siap. Ya, demikian percakapan kita hari ini dalam kegiatan pra-observasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mahtu. Sama-sama Ibu. Yuk, sebelum kita masuk diperiksa dulu ya bukunya. Yang panjang, Bu hitam tuh. Bu hitam. Assalamualaikum, apa kabar? Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum, mari kita ucapkan. Tepuk jari satu tutup, tepuk jari dua, tepuk jari tiga, tepuk jari empat, tepuk jari lima, tepuk semuanya. Duduk yang rapi, lalu kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody, how are you? Good morning everybody, how are you? Good morning beautiful, good morning handsome, good morning everybody, how are you? Selamat pagi, bagaimana kabarmu? Selamat pagi, bagaimana kabarmu? Selamat pagi, cantik. Selamat pagi, ganteng. Selamat ya anak. Ya, hari ini kita bisa bertemu lagi ya di hari apa? Hari Kamis. Ya, hari ini kita akan belajar tentang SBDP. SBDP itu apa? Ada yang tahu? SBDP itu seni budaya ya. Nah, betul sekali nih. Kita akan belajar tema 5, subtema 1, pengalamanku di rumah. Kemudian pembelajaran keempat di halaman 38. Sebelum itu Pak Guru mau mengecek kehadiran ya. Hari ini hadir semua tidak? Hadir semua? Ya, alhamdulillah, berarti semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini kita akan belajar tentang yaitu dengan
Dengan menyanyikan lagu Lihat Kebunku, siswa dapat menunjukkan panjang dan pendek bunyi pada pola irama sederhana dengan tepat. Selain itu juga, dengan menyanyikan lagu Lihat Kebunku, siswa dapat menunjukkan tekanan nada kuat dan nada lemah pada pola irama sederhana dengan tepat. Sebelum Pak Guru masuk ke pelajaran, di sini ada yang punya kebun atau tidak di rumah? Kebunnya di rumah atau pisah? Di sebelah. Siapa yang punya kebun di rumah? Angkat tangan yang di belakang rumah atau di depan? Sama di depan. Ya. Kalau yang pisah kebunnya ada tidak? Ada. Sebelumnya kemarin kita pernah belajar tentang bagaimana merawat lingkungan rumah ya. Kebun yang bersih, kebunnya itu ciri-cirinya seperti apa? Terus kemudian tanamannya harus dibagaimanakan? Disiramnya setiap kapan aja? Ya. Di sini siapa yang suka menyiram tanaman? Biasanya menyiramnya pakai apa? Langsung pakai gayung atau bawa air ganti? Pakai selang. Pakai selang. Ya, macam-macam ya, beda-beda setiap orang. Pakai sendok. Iya. Sudah dibuka dulu yuk halaman 38, sudah ketemu belum? Nah, di sini coba diamati dulu, di situ ada lagu judulnya apa? Lihat Kebunku, betul. Ada yang sudah tahu lagu Lihat Kebunku? Kamu pernah belajarnya di mana? Sebelumnya di TK atau di kelas 1 sudah pernah belajar belum? Ya. Nanti setelah kita belajar tentang lagu Lihat Kebunku, kita harus menentukan mana nada yang panjang dan juga mana nada yang pendek, serta mana nada yang kuat atau yang suaranya harus tinggi dan suaranya lemah atau rendah, seperti itu. Yuk kita nyanyikan dulu bersama-sama. 3, 2, 1. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Di lagu Lihat Kebunku itu diciptakan oleh siapa? Ibu Sun. Di situ menceritakan tentang apa saja di lagu Lihat Kebunku? Penuh dengan bunga, betul. Apalagi? Ya, bunganya berwarna merah dan putih. Terus bagaimana? Iya, berarti yang disiram bunga apa saja tadi? Ada bunga mawar, bunga melati. Di sini di rumah ada yang punya bunga mawar dan melati? Ditanamnya di kebun atau di pot bunga, di vas bunga? Masih kecil atau sudah besar? Ya. Ya bisa, kalau dirawat terus. Nah, coba kalian tentukan mana nada yang panjang. Coba nyanyikan satu baris dulu ya. 3, 2, 1. Lihat kebunku. Coba tentukan mana nada yang panjang. Kata apa? Lihat atau kebunku? Kebunku kata apa? Kebun atau ku yang panjang? Oh, betul. Terus nada yang pendek apa? Lihat. Terus kebun juga itu pendek. Kebun. Punya yang panjang. Kemudian garis kedua. 3, 2, 1. Penuh dengan bunga. Coba laki-laki dulu ya. Coba laki-laki sebutkan mana nada yang panjang dan yang pendek. Bunga. Terus yang pendek penuh dengan, ya. Betul. Terus baris ketiga yuk. 3, 2, 1. Ada yang putih. Perempuan.
indah. Yang kanan yang mana? Nah, setelah kita menentukan panjang dan pendek, sekarang kita tinggal menentukan nada yang kuat atau membutuhkan suara tinggi dan nada yang lemah. Coba nyanyikan lagi. Lihat kebunku. Mana suara yang harus tinggi yang mana? Ada enggak? Ya, kebunku. Lihat rendah atau tinggi? Rendah. Lihat kebunku. Punya agak naik sedikit ya. Berarti itu nada kuat. Kemudian baris kedua, penuh dengan bunga. Mana nada yang kuat? Bunga. Nada yang lemah? Penuh dengan. Kemudian ada yang putih. Nadanya rendah semua atau ada yang tinggi? Yang tinggi yang mana? Putih. Kemudian dan ada yang merah. Ada yang tinggi atau tidak? Yang mana? Setiap hari ku siram semua. Yang mana yang tinggi? Semua. Mawar melati. Nah, itu nada yang mana yang kuat? Semuanya indah. Yang indah ya. Sekarang untuk mengetahui kemampuan kalian, coba dikerjakan halaman 39. Yang ditabel ya, ditulis. Setelah itu kalian tulis di bawahnya panjang atau pendek. Kalau jawabannya panjang, kalian tulis panjang. Kalau jawabannya pendek, tulis pendek. Kemudian lihat kebunku itu nadanya kuat atau lemah. Kalau nadanya kuat, kalian tulis kuat. Kalau nadanya lemah, kalian tulis lemah. Udah ditulis di buku tulis. Iya. Iya. Iya.
akan terlebih dahulu. Tentang kebun ya, suasana kebun. Coba sebelum diakhiri pelajaran ada yang mau bertanya tidak seputar nada panjang, pendek, kuat dan lemah? Ya Ica, mau bertanya apa? Gak apa-apa. Ada yang belum paham? Yang belum paham yang mana? Ya. Nah, di situ kalian menentukan kuat atau lemah. Ada yang mau bertanya lagi tidak? Coba, ada yang tahu nggak kesimpulan kita belajar hari ini? Kita tentang apa belajarnya? Kesimpulannya apa coba? Asa, kesimpulan kita belajar hari ini apa? Kita belajar tentang iya, tekanan, kuat, kemudian tekanan. Iya betul. Ulangi, Akila, kita belajar tentang apa? Tekanan nada yang kuat dan lemah. Betul. Kemudian tekanan panjang dan pendek. Coba. Nah, coba. Kesimpulan belajar hari ini, jadi setiap pola irama itu mempunyai tekanan nadanya masing-masing ya. Ada tekanan apa saja tadi? Panjang dan pendek, kemudian kuat dan lemah. Nah, nanti tugasnya di rumah yaitu kalian menghafalkan ya, menghafalkan lagu Lihat Kebunku. Kemudian besok maju satu-satu ya. Siap? Udah siap? Siap. Ya, kalau sudah, mari kita tutup belajar hari ini dengan membaca doa. Assalamualaikum ayomulan. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum. Mari kita ucapkan tabuk jari satu tuntun, tabuk jari dua, tabuk jari tiga dada, tabuk jari empat, tabuk jari lima, tabuk semuanya. Duduk yang
Perkenalkan, saya Sari Yulianingsi dari CGP Angkatan 9. Di sini saya bersama rekan saya Muhammad Mahmud Hidayat dan Ibu PP saya. Budila Komalasari. Di sini kami akan melaksanakan percakapan pasca observasi yang akan saya laksanakan dengan Pak Mahfud Hidayat. Selamat siang Pak Mahfud. saya juga bisa Tadi setelah melaksanakan observasi di kelas ya Pak, setelah saya masuk ke kelas Bapak, ternyata sangat meriah sekali. Tadi Bapak sudah menggunakan media pembelajaran piano ya Pak di dalam pembelajaran sistem 1 SBDP pengalamanku di rumah. Nah, di sini saya hanya akan memberikan beberapa pertanyaan setelah tadi saya melakukan observasi. Ya, yang pertama, apa yang Bapak rasakan setelah tadi melakukan atau melaksanakan pembelajaran di kelas Pak? Ya, perasaan saya yang pertama itu senang karena saya bisa menyusun rancangan pelaksanaan pembelajaran dengan baik, yaitu RPP berdiferensiasi. Kemudian yang kedua, saya juga bisa menambah pengalaman saya mulai dari metode mengajar dan juga menambahkan media pembelajaran. Setelah tadi Bapak merasakan apa yang Bapak rasakan setelah senang melaksanakan pembelajaran yang sudah Bapak rencanakan kemarin ya Pak. Nah, menurut Bapak apa nih hambatannya saat tadi pelaksanaan proses pembelajaran? Ya, hambatan yang saya rasakan yaitu yang pertama ketika mengkondisikan siswa, yaitu dimana ketika kan ada siswa yang cepat menulis, ada yang lambat seperti itu. Ketika anak yang sudah cepat menulis sudah selesai, nah mungkin mereka akan bermain, mungkin membuat kegaduhan, mengganggu teman-teman yang belum selesai menulis seperti itu. Tapi tadi saya lihat alhamdulillahnya sudah terkondisikan dengan Ya, baik Bapak. Menurut Bapak apakah tadi tujuan pembelajaran yang Bapak sudah laksanakan sudah tercapai atau Bapak sudah puas dengan tadi pelaksanaan pembelajaran yang tadi Pak? Ya, yang saya rasakan alhamdulillah saya puas ya Bu, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang saya ingin capai, yaitu anak-anak bisa membedakan bagaimana perbedaan nada panjang dan pendek, kemudian nada kuat dan lemah di lagu Lihat ke Bumi. Nah, selanjutnya hal positif apa yang Bapak sudah lakukan saat melakukan proses pembelajaran tadi? Ya, hal positif yang saya lakukan di kelas tadi yaitu yang pertama saya menanamkan bahwa siswa jika mempunyai kebun di rumah kita harus merawatnya dengan baik, menyiram tanaman, kemudian memberi pupuk, kemudian selain itu juga kita juga harus menyayangi tanaman karena kita juga manusia, makhluk bumi, apalagi kita sebagai khalifah di bumi. Nah, setelah tadi Bapak sudah merasa puas, sudah tercapai tujuan pembelajarannya. Sekarang berikutnya apa yang akan Bapak tingkatkan di pembelajaran selanjutnya? Ya, di pembelajaran selanjutnya saya ingin merancang RPP yang lebih sesuai lagi dengan anak-anak. Mungkin dari kemarin RPP-nya masih ada yang kurang, semua anak belum bisa mencapai tujuan pembelajaran dengan baik. Mungkin nantinya saya ingin menambah media, kemudian metode mengajar agar bisa mencapai tujuan pembelajaran bagi seluruh siswa di kelas ini. Baik Pak, semuanya alhamdulillah sudah baik ya Pak. Semoga pembelajaran berikutnya apa yang Bapak rencanakan bisa berjalan dengan baik dan lebih ditingkatkan. Terima kasih Pak Mahfud. Ya Bu, sama-sama. Untuk Pak Mahfud ya, Ibu Sari, tadi kegiatan pasca observasinya sudah berjalan dengan baik dengan apa yang ditanyakan kepada Pak Mahfud dari kondisi pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin gitu. Jadi untuk kedepannya gitu dari apa yang disampaikan Bu Sari, misalnya yang perbaikan berarti Pak Mahfud harus memperbaiki. Nah, tapi itu sudah cukup bagus dari apa yang sudah diobservasi oleh Bu Sari. Kan yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat ya Pak. Ya, betul. Terima kasih. Sekian percakapan pasca observasi yang saya laksanakan dengan rekan saya, dan terima kasih kepada Ibu PP Ibu Nila Komalasari atas bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.